Baik, Ibu. Baik, kalau begitu saya ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai mata kuliah kita tentang parasit yang tugas saya mendapat materi tentang arachnida yang sebelumnya sudah disampaikan Pak Dr. Hadi ya tentang introduction-nya. Oke. Sebentar saya izin share. Nah, ini. Apakah sudah terlihat di sana? Sudah, Ibu. Ini kalau ini kelas ini yang kelas apa namanya D4 semester 4 ya. Ya, Ibu. Kalau tidak salah kita pernah bertemu ya, kalau saya ingat Mbak Ika juga koordinatornya ya. Bertemu di Kelas B. parasit yang lalu ya. Benar ya? Iya, Bu. Hanya sekelas, Ibu. Yang kelas A itu Dokter Hadi di parasit kemarin. Baru sekarang pertama kali dengan Ibu Mugia. Oh iya, kalau gitu baru sekarang kita bertemu. Berarti harus saya jelaskan bagaimana tipikal saya ya. Supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus juga, memuaskan ya. Cerita tentang tipikal saya. Saya saya mengambil nilai dari mahasiswa itu dari beberapa sumber. Pertama, dari tugas-tugas kalian. Tugas-tugas yang diberikan. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Tugas-tugas yang diberikan dari saya sendiri, maksud saya, Dr. Hadi mungkin lain lagi penilaiannya, tetapi khusus dari saya, tugas yang diberikan itu ada tugas kelompok atau tugas terstruktur, dan ada tugas individu mandiri, ya gitu ya, jadi per individu. Nah, setiap tugas-tugas ini nanti dikirim di email kalau diperintahkan untuk mengirim. Tetapi ada tugas yang tidak perlu dikirim, melainkan didiskusikan di kelas, ya. Nah, itu nanti tergantung saya akan meminta diskusi atau meminta di email. Ya, paham ya? Nah, penilaian berikutnya itu saya menilai dari keaktifan kalian. Keaktifan itu didapat dari bertanya pada saat dalam proses materi kita mengantarkan materi, mahasiswa bertanya itu ada nilainya ya. Dan nilai ketiga adalah dari keaktifan menjawab. Nah, keaktifan menjawab akan lebih tinggi nilainya dibanding dengan bertanya. Nah, hal ini akan terjadi pada saat proses belajar mengajar, ya. Nah, karena di sela-sela pemberian materi, saya akan selalu bertanya,
ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau ada yang bertanya, maka itu adalah poin keaktifan kalian. Ya. Kemudian di sela-sela proses mengajar juga, kadang-kadang saya memberikan pertanyaan. Dan yang menjawab mendapat nilai. Nilainya pun lebih tinggi dibanding dengan bertanya. Ya. Nah, itu yang ketiga poin penilaian saya. Yang keempat adalah dari UTS dan yang terakhir adalah UAS. Semua dikelompokkan, dijumlahkan, kemudian dibagi berapa kali kita memberikan penilaian. Ya, itu penilaian dari saya. Paham ya? Insya Allah. Nah, sekarang izin saya men-share. Sudah nampak ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. kita mulai ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini kelas Arachnidae. Arachnidae merupakan bagian dari arthropoda. Ya, arthropoda itu artinya hewan yang berkaki banyak ya. Nah, salah satu kelasnya adalah hari ini kita pelajari tentang Arachnidae. Oke. Nah, apa sih tujuan mata kuliah mempelajari Arachnidae ini? Tujuannya yaitu untuk supaya mahasiswa mengetahui ciri-ciri ya, ciri-ciri dari hewan tersebut, mengetahui struktur tubuh baik morfologinya maupun anatominya ya. Jadi baik bagian luarnya maupun bagian dalamnya, serta mengetahui fungsi daripada tubuh, bagian-bagian tubuh yang penting dari hewan tersebut. Selain itu, kita pun juga mempelajari klasifikasinya, tetapi klasifikasinya tidak spesifik seperti mahasiswa biologi ya. Kalau mahasiswa biologi, mereka mempelajari sampai ke taksonomi terkecilnya, yaitu pada dari atas sampai ke bawah, dari kingdom sampai spesies. Sedangkan untuk analisis kesehatan itu perlu yang spesifik saja, artinya yang tidak sampai detail dari atas sampai bawah, yang timbul atau umum didapatkan pada saat pemeriksaan di laboratorium. Jadi kalian harus perlu tahu nama ordonya apa, nama spesiesnya apa, nama kelasnya apa. Tiga itu penting bagi kalian ya. Nah, itu tujuan mata kuliah materi Arachnidae ini ya. Nah, kelas Arachnidae itu dibagi dalam 3 ordo ya. Ada ordo Scorpionidae, ini yang bagian paling kiri. Ini ordo Scorpionidae ya, ini perlu diingat. Ada ordo Araneae ya, contohnya adalah laba-laba. Nah, kalau tadi Scorpionidae itu sangat mudah kita hafal karena contohnya sama dengan spesiesnya, yaitu scorpion. Scorpion semua orang tahu. Apa itu scorpion? Adalah kalajengking. Nah, ada ordo Acari ya. Ordo Acari ini contohnya bangsa kutu-kutuan. Itu adalah kutu. Nah, kutu masing-masing beda-beda lagi. Ada spesies tungau, ada spesies klaret, macam-macam ya. Jadi kutu pada hewan-hewan itu pun juga spesiesnya beda-beda. Kutu pada manusia beda spesies dengan kutu pada kucing, pada anjing, pada kerbau, babi, dan sebagainya. Nah, itu orang biologis mempelajari sampai sebetul itu. Tapi kita adalah mempelajari sesuai dengan kesehatan kita, sesuai dengan bidang kesehatan ya.
Jadi 3 ordo ini yang kita akan pelajari hari ini. Nah, tidak kelihatan ya. Sebentar, saya tutup dulu supaya saya perkecil. Saya stop dulu. Mana nih? Nah, sebentar. Stop ya. Oke, kalau begitu ini saja ya. Tidak usah di slideshow ya. Terlihat di sana. Terlihat, Ibu. Nah, kita berbicara fokus ke arachnida atau kelas arachnidanya. Nah, kelas ini merupakan bagian dari arthropoda yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Spesifiknya hewan invertebrata arthropoda. Masuk dalam subfilum Selicerata. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa tidak perlu sampai ke sini, tetapi tidak usah dihafal maksud saya, tetapi perlu kita ketahui apa sih yang melatar belakangi sehingga penamaan tersebut muncul, ya, begitu ya. Nah, sekarang saya perbesar karena yang kecil dalam kotak ini saya perbesar dulu, karena sudah dijelaskan di bagian kiri. Jadi yang muncul ini adalah ini. Nah, apa sih sebenarnya penamaan Selicerata itu pada subfilum Arthropoda untuk kelas Arachnida? Nah, ini kalau penyebutan nama ilmunya kita beracuan pada tulisannya, misalnya cacicu cece, ya, itu tulisan. Tetapi kalau dibaca jadinya kasiku seko. Nah, kalau tulisannya seperti ini, Celicerata, itu kan tidak enak kedengarannya kalau dibaca secara literatnya, secara katanya, ya katanya kita baca sesuai dengan apa yang tertulis, itu tidak bagus kedengaran, ya. Nah, sebaiknya kita baca sesuai dengan ilmiahnya. Jadi kalau tulisannya cacicu ceco, maka bacanya kasiku seko, ya. Nah, tulisannya ini Celicerata, kita baca kasiku Selicerata. Nah, itu enak kedengarannya ya. Jadi Selicerata merupakan salah satu subfilum dari anggota hewan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda. Jadi filumnya yang besarnya adalah Arthropoda, subfilumnya adalah Selicerata. Nah, dalam pengertian luasnya merupakan kelompok fauna. Fauna itu ada hewan, ya. Jadi ada temannya flora, tumbuhan, fauna, hewannya, yang terdiri dari arachnida atau biasa dikenal sebagai arachnoidea. Ini sama ya,
nama arachnoidea sama dengan nama arachnida. Kemudian selain arachnida ada pula Scyphosura. Ada juga kelompok yang sudah punah yang disebut dengan Euripterida dan Chasmataspivida, ya. Dan ada juga ini Spinogronida, ya. Nah, ini yang perlu kita tahu cuma yang ada saja sampai sekarang. Hewannya masih ada sampai sekarang. Salah satunya adalah arachnida, ya. Nah, arachnida ini berasal dari kata arachne. Arachne itu artinya dalam bahasa Yunani ya, diindonesiakan sebagai laba-laba, ya. Nah, laba-laba ini hanya perwakilan karena laba-laba morfologinya dan anatominya sudah mencakup untuk teman-teman yang lain. Jadi dia dianggap sebagai perwakilan teman-temannya. Nah, teman-temannya itu siapa saja? Ya, kelompok kalajengking itu masuk dalam kelompok arachnida karena bentuknya sama dengan laba-laba. Terus ada kutu atau dikenal pik ya. Kutu-kutu ini banyak macamnya. Ada caplak dan ada tungau. Nah, ini adalah kelompok arachnida. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar-gambar yang berdasarkan ini dari buku Ernst Haeckel yang saya cadur dari Wikipedia. Gambar-gambar untuk arachnida itu seperti ini. Nah, adapun nama-namanya nanti kita lihat satu persatu pada slide berikutnya, ya. Nah, ini saya kecilkan lagi. Sebentar, saya stop dulu. Mungkin harus saya ubah anunya ya, settingannya. Sebentar saya cari settingannya. Dan bisa terlihat di screen. Ya, oke. Sudah terlihat ya. Dan slide-nya bisa nampak semua. Oke, nampak ya. Nah, tubuh dari arachnida itu terdiri atas cephalothorax. Cephalo artinya kepala, thorax artinya dada. Nah, ini kebetulan hewan ini mempunyai kepala dan dada yang bersatu, ya. Jadi dia bersatu sehingga dua kata ini digabung jadi cephalothorax, kepala dan dada, ya. Nah, pada kepala dan dada ini mempunyai 4 pasang kaki, ya. 4 pasang kaki ini digunakan untuk berjalan. Nah, bagian kepala dan dada ini kan bergabung ya. Kalau secara umum kelompok-kelompok arachnida kecuali si caplaknya ini. Caplak ini cephalothoraxnya akan agak berbeda dengan kelompok teman-teman arachnida yang lainnya. Nah, abdomennya juga mempunyai abdomen atau perut. Pada abdomen tidak punya kaki, ya. Jadi keempat pasang kaki ada di bagian cephalothorax yang digunakan untuk berjalan.
pada perut dia tidak punya kaki, ya. Nah, di alat mulutnya pada bagian anteriornya itu memiliki dua pasang mulut, ya, dua pasang mulut. Satu pasangnya berarti berjumlah 2 buah, ya. Nah, satu pasangnya itu disebut kelisera. Nah, kelisera ini berfungsi sebagai alat sengat oleh kelompok arachnida, ya. Nah, alat sengat itu apa maksudnya? Nah, alat sengat ini berfungsi untuk menghasilkan racun. Nah, racun ini dikeluarkan pada saat dia mau memangsa musuh, untuk memangsa makanan, mengambil makanan, dan kadang-kadang makanan yang diambilnya itu kan bergerak-gerak kan. Nah, perlu trik untuk mematikan hewan-hewan tersebut. Nah, hewan sebagai makanannya itu dimatikan dengan cara diberikan racun supaya hewannya tidak bergerak-gerak dan lemah sehingga bisa dimakan oleh si kelompok arachnida ini. Ya, nah kalau nanti di dalam soal UTS atau UAS ada kalimat atau soal berada di mana alat sengat dari si kelompok arachnida, atau bisa saja saya memberikan gambar kemudian saya memberikan poin-poin yang mana sebagai keliseranya. Nanti kalian lihat gambarnya pada slide berikutnya, ya, supaya kalian bisa kenal yang mana bagian menghasilkan racun, yang mana yang menghasilkan benang, ya. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, selain tadi kan ada 2 pasang kan di mulut itu, alat mulut itu ada 2 pasang. Satu pasang namanya kelisera, ya. Nah, yang satu pasangnya bernama pedipalpus. Apa itu pedipalpus? Itu adalah alat capit seperti pada kalajengking, ada alat capitnya. Nah, alat capit ini digunakan untuk sebagai alat peraba atau alat indera peraba, ya. Nah, selain sebagai alat indera peraba juga berfungsi untuk memegang mangsanya, ya. Kadang-kadang kalau kelompok yang lain yang bukan masuk dalam arachnida itu adalah kepiting. Kepiting itu capitnya digunakan untuk memang mematahkan sesuatu barang yang agak keras yang bisa memudahkan dia untuk mengunyah, gitu ya. Kalau ini dia sebagai alat peraba. Nah, abdomen atau perut pada arachnida itu tidak bersegmen, tidak beruas-ruas, kecuali pada hewan kalajengking saja, kecuali pada ordo scorpion, ya. Nah, ini yang membedakan dengan arachnida yang lain. Ini harus diingat karena kadang-kadang yang aneh-aneh itu yang muncul di dalam UTS, ya, soal ujiannya. Nah, contoh untuk caplak atau biasa dikenal sebagai kutu babi. Nah, ini gambarnya. Caplak itu pengecualian tadi tidak mempunyai atau bagian kepala dan dadanya itu kalau cephalothorax itu berarti bersatu, tetapi caplak tidak, dia terpisah. Kalian bisa lihat gambarnya kan, kepalanya agak beda dengan dadanya, ada terpisah sedikit di ruas dada itu yang ada tipis kecil, sedangkan kepalanya terpisah sendiri. Nah, itu yang membedakan dengan kelompok arachnida yang lain. Sedangkan yang pengecualian yang tadi, yang lain adalah abdomen yang tidak bersegmen. Nah, kalau abdomen yang bersegmen itu hanya pada kalajengking. Kalian lihatlah perut-perutnya ini. Abdomen itu perut kan, dari sini, ini kan ekor sampai sini ya ekor. Nah, perutnya itu batas ini sampai batas di sini. Nah, lihat ada ruas-ruas kan, jelas sekali ruas-ruasnya. Ruas-ruas itu adalah segmen-segmen itu, ya. Nah, ini juga nampak di punggung dorsalnya ada segmen-segmen yang membatasi antara ekornya dan kepalanya. Ini abdomennya, ya. Jadi pengecualian adalah hewan kalajengking. Kalajengking bersegmen, yang arachnida lain tidak bersegmen. Nah, kita masih sambung dari dua slide sebelumnya. Tadi kan satu bahwa cephalothoraxnya begini, tubuhnya terdiri dari apa. Nah, sekarang selain tubuhnya tadi kita jelaskan, nah kita
masuk ke alat pernapasannya. Ya. Nah, alat pernapasan dari arachnida itu berupa paru-paru buku. Nah, paru-parunya ini terdapat di dalam abdomen. Ya. Nah, khusus yang hidup ini yang bernapas dengan paru-paru itu hanya khusus untuk spesies yang hidupnya di darat. Kalau yang di laut lain lagi, bukan paru-paru buku, tetapi mungkin di bagian paru-paru, tetapi di bagian insang misalnya ya, di bagian kepalanya, bukan di bagian abdomennya. Nah, arachnoida mempunyai sistem pencernaan dan masuk dalam sistem yang lengkap. Mengapa dikatakan dia lengkap? Karena terdiri dari ada mulut, ya, di mana dia mulai mengunyah makanan, kemudian mulutnya dari mulut materi makanan itu sudah hancur masuk ke esofagus. Nah, dari esofagus baru masuk ke lambung, dari lambung ke usus, kemudian di usus ada penyerapan nutrisi, kemudian menyerap masuk ke kapilyer darahnya sebagai penopang energinya, dan yang tidak digunakan masuk ke dalam keluar dari tubuhnya lewat anus. Ya, nah itu disebut dengan sistem pencernaan lengkap dari mulut ke anus. Sedangkan alat ekskresinya, ekskresi itu artinya alat pengeluarannya, pengeluaran cairan. Kalau pengeluarannya dalam bentuk padat itu lewat anus. Nah, kalau alat ekskresi lewat cairan, berupa cairan, si arachnoida ini mempunyai namanya tabung Malpighi, ya, disebut tubulus Malpighi. Letaknya berada di dalam hemosol dan bermuara di dalam usus. Nanti bisa bersamaan dengan yang lain, bisa keluar lewat uretra, gitu ya. Mereka punya lubang untuk urin, punya lubang untuk material yang padat yang harus dikeluarkan itu adalah anus, ke anus ya. Nah, metabolisme tentu terjadi pada setiap makhluk hidup. Hasil sisa metabolisme si arachnoida ini pertama masuk ke dalam tabung atau tubulus. Kemudian dari tubulus menuju ke usus. Nah, kemudian dibuang melalui anus ya, bersama dengan feses. Tetapi kalau yang bentuk cairan dia menuju ke tubulus Malpighi ya. Nah, nanti di situ ada pengaturannya langsung ke usus, nah, kemudian di usus ke saluran pembuangan seperti urin seperti itu yang cairan-cairan. Oke. Nah, untuk anatominya kita bisa lihat gambar ini dari mulutnya. Tadi kan kepala dengan dada bersatu, ini maksudnya. Kepalanya ini dan dadanya ini bersatu, namanya cephalothorax. Perutnya sendiri. Perutnya sendiri. Ini namanya abdomen. Ya. Nah, kita lihat bagian-bagian dari cephalothoraxnya. Tadi dibilang bahwa ada dua pasang mulut, di bagian mulutnya itu ada dua pasang. Satu pasang digunakan untuk kelenjar racun yang disebut dengan kelisera. Kemudian satu pasang adalah pedipalpus. Ya. Nah, kemudian ini pedipalpus disebut sebagai alat capit, alat peraba untuk memegang atau sebagai alat perabanya dan memegang mangsanya. Ya. Kemudian ada mata, ada mata di atas toraksnya. Dia ada otaknya juga. Kemudian ada lambungnya dan ini malah masuk ke dalam dadanya ya. Nah, ini. Nah, paru-paru buku ini yang dimaksud dengan paru-paru buku. Dia di dalam abdomen. Ya. Ini untuk khusus kelompok arachnida yang hidupnya di darat. Kalau yang di laut mungkin paru-parunya ada di toraksnya atau ada di cephalonya ya. Nah, pada perut ada jantung
ini jantung nanti dikatakan sistem peredaran terbuka ya, karena simple. Oke, beda dengan peredaran darah tertutup pada manusia itu sangat kompleks. Nah, ada ususnya, ini ada usus yang untuk pembuangannya, ekskresinya terhubung dengan ususnya. Kemudian ada tentu kalau dia sempurna sistem pencernaannya, maka dia pun ada kelenjar-kelenjar pencernaan. Ya. Nah, selain dari sistem pencernaan, dia pun juga bereproduksi. Bagaimana caranya dia memperbanyak diri kalau tidak punya alat reproduksi? Ya, di sini kebetulan si hewan ini namanya betina ya, karena punya ovarium. Nah, ovarium, kemudian ada alat gonofor untuk alat reproduksinya. Ya. Nah, ada anus. Anus ini itu pengeluaran feses. Kemudian ada di samping anus ada pengeluaran yang lain yang disebut dengan spinneret. Spinneret ini merupakan lanjutan untuk pengeluaran kelenjar sutra. Jadi kalau jenis ordo laba-laba itu biasanya mengeluarkan benang-benang halus dari lubang ini, lubang spinneretnya. Nah, ini kalian harus perhatikan baik-baik karena kadang-kadang di ujian, sekali lagi saya katakan, saya sering menampilkan gambar. Gambar itu saya ompongin. Ompong itu artinya saya kosongin semua ini, kemudian saya beri tanda option A, B, C, dan D. Nah, kemudian nanti di soalnya saya tanya, yang mana bagian mana yang menjadi penghasil racun. Nah, kalian kebetulan lihat Chelicera, ini mungkin A atau P saya tulis di sini. Nah, itu karena kalau kalian mengerti atau paham gambar yang dijelaskan, maka kalian akan menunjuk jawaban yang benar. Ya, kalau orang yang tidak paham, maka penunjukannya akan salah. Gitu ya. Selain Chelicera, bagian-bagian lain juga nanti akan saya tanyakan, yang mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, seperti apakah hewan ini memang penghasil benang sutra atau bagaimana, dan tunjukkan di bagian mana dia. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Izin bertanya, Ibu. Ya, Mbak Mutia, sebentar ya, saya tulis nama ya. Ya, silakan Mbak Mutia. Kan tadi kan kalau kutu itu kan termasuk arachnida juga ya, Bu. Lalu tadi di arachnida itu tak terdapat Chelicera sebagai kelenjar racun. Lalu apakah kutu rambut juga mengeluarkan racun ya, Bu? Atau berarti tidak semua arachnida mengeluarkan racun, Bu? Bagaimana? Untuk kutu itu tidak mengeluarkan racun. Tetapi ada zat yang lain yang dikeluarkannya untuk menginfeksi tubuh, di mana dia, kan kutu ini adalah parasit ya sifatnya. Nah, yang parasit itu biasanya tidak dilengkapi dengan peralatan-peralatan penghasil racunnya, tetapi dia dilengkapi dengan alat-alat yang tajam sehingga memudahkan dia masuk ke dalam tubuh di mana dia butuh darah, gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah kutu manusia. Kutu manusia, kalau dia menghasilkan racun, maka hancurlah kepala-kepala kita kan. Ya, kepala kita akan penuh dengan borok-borok yang akibat racun-racun si kutu itu. Ternyata tidak. Nah, itu membuktikan bahwa si kutu kepala ini tidak menghasilkan racun, tetapi dia dilengkapi oleh Allah untuk bisa menginfeksi kepala kita dengan menusukkan alat itu sehingga dia bisa menghisap darah kita, gitu ya. Darah itu sebagai makanannya, ya. Makanya pada saat kutu itu diambil dari kepala, kita pencet dia, yang muncul adalah darah karena dia sudah memakan darah kita. Gitu ya. Jadi kutu itu adalah bersifat arachnoida parasit. Paham Mbak Mutia? Paham, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, selain Mbak Mutia, ada lagi yang lain? Silakan.
Ibu izin bertanya Ibu Ibu Karmelia, Felix Ibu. Effendi. Mas Pelik. Mas Pelik ini perasaan kita ajar ya? Iya Saya Ibu. pernah ajar ya? Iya, ini kelas berarti kelas ini berarti pernah saya ajar karena ada muncul saya kenal salah satunya adalah Mas Peliknya. Iya Ibu. Ibu, saya izin bertanya. Jadi kan tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang laba-laba. Nah, itu apakah semua laba-laba memiliki kelenjar beracun Ibu? Dan apakah semua laba-laba itu jika menggigit manusia itu bisa berbahaya bagi tubuh manusia Ibu? Begitu Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, pertanyaannya Mas Felix, apakah laba-laba itu beracun? Nah, tidak semua laba-laba beracun, ya. Ada juga laba-laba yang tidak beracun. Tetapi sebenarnya ini, mereka dilengkapi dengan kelisera. Kelisera itu fungsinya apa tadi? Untuk menghasilkan kelenjar racun pada saat ada mangsa di depannya. Tetapi pada saat manusia memegang laba-laba, manusia bukan mangsa mereka, ya. Manusia adalah mereka juga bisa mengetahui bahwa ini tangan manusia, bukan mangsa yang perlu dimakan. Nah, fungsi racun yang dikeluarkan oleh keliseranya itu untuk melumatkan si mangsanya supaya mudah masuk ke dalam mulutnya, ya. Nah, di lalanya ada manusia yang sangat sensitif atau yang disebut dengan alergen, ya. Sangat sensitif dengan alergen. Alergen itu apa? Alergen itu adalah antigen yang masuk ke dalam tubuhnya yang direspon oleh sistem imunnya menjadi suatu yang sangat berbahaya. Nah, makanya sistem imunnya langsung respon dengan cara menangkap si antigen itu dengan mengeluarkan produk-produk seperti interleukin. Nah, ini yang berbahaya bagi kulit kita juga kalau kelebihan. Nah, ada orang yang memegang laba-laba. Laba-laba ini kan kalau ada sesuatu di depannya langsung respon, mengeluarkan keliseranya. Tetapi misalnya tangan itu adalah manusia kalau tidak terlalu sensitif itu tidak apa-apa, racunnya tidak masalah, ya dianggap sebagai cairan biasa. Nah, kalau si tubuh manusia itu sensitif, maka racun itu bisa berbahaya bagi si manusianya. Walaupun manusianya tidak termakan oleh si laba-laba, karena bagaimanapun manusia lebih besar daripada si laba-laba ini. Tidak mungkin dia akan memakan, kan? Nah, kalau misalnya tangan yang mereka anggap adalah mangsa untuk dimakan, itu dia sampai berjuang untuk mengeluarkan semua sekret-sekret racunnya supaya tangan si manusia itu bisa lumat. Nah, itu gitu ya. Nah, karena manusia lebih struktur kita itu lebih baik dan lebih kuat, itu tidak akan bisa lumat oleh racun si laba-laba. Hanya sensitivitas saja yang membedakan. Jadi kalau misalnya si tubuh manusia sensitifnya tinggi, bisa saja mematikan manusia itu, ya, karena sistem imunnya. Paham, Mas Felix? Baik Ibu, sangat paham. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Sama-sama. Nah, ada lagi. Saya Ibu Susi Putri Kurnia. Saya Ibu Karmelia Abuba. Saya Ibu Susi Putri Kurnia, Bu. Ibu Karmelia Abuba. Susi Putri Kurnia, Bu. Mbak Susi dulu silakan ya. Mbak Susi silakan. Ya. Monggo. Saya izin bertanya, kan tadi itu ada kalisera ya Bu, yang berfungsi untuk mengeluarkan racun dan melumpuhkan mangsa. Nah, bagaimana cara mereka memproduksi racun dalam tubuh dan apakah ada kemungkinan racun tersebut dapat mempengaruhi atau membahayakan dirinya sendiri ya Bu? Terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaannya. Bagaimana caranya menghasilkan produk racun dari kelisera tersebut? Nah, kebetulan saya juga tidak tahu masalah mekanismenya, jadi saya tidak menjawab hal ini ya. Walaupun saya dari parasit, maksud gini, saya mengajar parasit, tetapi saya tidak sampai mempelajari mekanisme dihasilkannya racun tersebut. Itu ada khusus orang-orang yang mempelajari anatomi dari si Arachnida ini, ya. Nah, pertanyaan kedua,
apakah produk racun yang dihasilkan si hewan ini bisa menyebabkan dia juga terkena, gitu kan Mbak Susi ya? Kalau hal tersebut, kita kembalikan ke fungsinya dulu. Fungsinya si Chelicera menghasilkan kelenjar racun itu apa? Itu fungsinya untuk melumatkan makanan atau melumatkan mangsa yang akan dimakannya. Ya, nah apakah itu akan kembali kepada dirinya? Mungkin saja ya, kemungkinan tidak ada. Kemungkinan itu tidak terjadi karena Chelicera sama dengan sistem sarafnya dia, si hewan ini. Begitu ada mangsa di depan atau musuh di depan, otomatis si Chelicera bereaksi untuk memancarkan racun, memproduksi racun dan memancarkannya ke arah si musuhnya. Nah, kalau tubuhnya sendiri sebagai musuh, itulah tidak mungkin lah ya. Kalau secara logika itu tidak akan terjadi. Ya, begitu Mbak Susi ya. Iya, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya Ibu Karmelia Buba, Ibu. Siapa? Mbak Galuh, silakan. Iya, Ibu. Ibu Karmelia Buba, Ibu. Mbak Bu, Galuh izin. ya, Mbak Karmelia ya. Ya, silakan. Bu, izin bertanya, di gambar anatomi laba-laba tersebut kan ada ovarium dan reseptakel sperma. Berarti alat kelaminnya itu 2 di dalam satu tubuh ya, Bu. Nah, jika dalam satu tubuh, bagaimana cara proses pembuahannya ya, Bu? Ya, kalau dari teori itu sistem reproduksinya terpisah. Ya, kalau teori dia tunggal, artinya satu hewan dia berfungsi sel kelamin betina, satu hewan berfungsi sebagai kelamin jantan. Ya, adapun pada gambar ini saya harus mencari tahu lagi ya. Saya tidak bisa menjawab kalau apakah dia biseksual atau bukan. Saya tidak berani mengatakan seperti itu karena saya harus membaca lagi teori perilaku hewannya. Kalau kita melihat perilaku hewan yang saya perhatikan dari hewan-hewan laba-laba ini, biasanya laki-laki pejantan dan betina itu kawin dengan 2 laba-laba. Artinya gini, satu laba-laba laki-laki, satu laba-laba perempuan, kawin bersama-sama seperti manusia gitu ya. Nah, apakah dia kalau dalam penampang anatomi yang nampak di depan kalian ini ada 2 sperma, reseptakel sperma dan gonadotroph sekalian gus, itu memang ada pada hewan yang biseksual ya. Biseksual itu terjadi pada si cacing. Cacing tanah itu sifatnya biseksual, artinya apa? Mereka mempunyai 2 kelamin di dalam satu tubuh, tetapi satu tubuh itu perlu bantuan tubuh yang lain gitu ya. Nanti kita cari sama-sama apakah laba-laba biseksual atau bukan ya. Tapi secara teori laba arachnoida mempunyai jenis sistem reproduksi yang terpisah. Itu Mbak Galuh. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Ya, Mbak Karmelia silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya terkait Ordoscorpionida tadi, Ibu, yang hewan kalajengking. Apakah hewan kalajengking itu termasuk hewan yang mematikan? Soalnya saya pernah dengar bahwa seseorang yang digigit hewan kalajengking itu kemungkinannya akan meninggal. Apabila jika benar hewan itu dapat membuat seseorang meninggal, apakah dia mengandung racun, Ibu? Terima kasih. Ya, saya pun juga pernah mendengar setiap orang yang tergigit kalajengking itu keracunannya berat ya, sampai dia meninggal gitu ya, kecuali dia cepat di treatment dengan garam ya. Garam itu adalah penawar untuk racun segala hewan. Misalnya kita digigit oleh hewan yang beracun, nah cepat letakkan garam di gigitan tersebut. Seperti ular itu ular piton yang banyak di Bogor. Ada teman saya, teman saya sih punya teman yang kerja di IPB, lapangan IPB. Dia 3 hari tidak ditemukan. Ternyata meninggal di suatu pondok di dalam kebun itu, didapatkan 3 gigitan ular piton yang beracun. Kalau pada saat dia ditemukan masih dalam keadaan hidup dan orang bisa mengetahui untuk menetralisir si racun, diberikan garam itu, dibuburkan garam di luka, itu bisa cepat hilang racunnya, bisa netral racunnya ya. Nah, apakah kalajengking itu
itu mempunyai racun? Ya, tentunya ada, ya. Tentunya ada racunnya karena di samping dia punya capit yang bisa mematahkan tungkai ataupun misalnya ya, ini saya belum pernah dapat kasusnya, tetapi kalau tangan manusia pun bisa dipatahkan, nah itu lebih berbahaya. Jadi dia punya capit, punya pun juga racun. Ya, Mbak. Baik Ibu, penjelasannya Ibu. Ada lagi? Tidak ada. Cynthia, Ibu. Mbak Cynthia, silakan Mbak Cynthia. Izin bertanya, Ibu. Di kalajengking itu kan ada bagian perut, itu ada dua bagian, ada mesosoma dan metasoma. Di mesosoma itu kan ada bagian genital operculum, sensorik dengan spirakel. Nah, apa sih Bu fungsi dari genital operculum dan spirakel itu? Terima kasih, Ibu. Nanti kita jawab pada slide berikutnya ya, Mbak Cynthia ya. Baik, Ibu. Nah, kalau begitu kita akhiri dulu pertanyaan, kita lanjut dulu supaya selesai pada hari ini. Nah, lanjutan dari slide sebelumnya, ini masih ada poin sistem peredaran darahnya terbuka ya, jadi simple, sangat simple. Beda dengan sistem darah kita yang tertutup, itu kompleks sangat ya. Nah, kemudian sistem sarafnya berupa tangga tali dan mempunyai ganglion otak di kepala. Jadi agak sempurna lah, ada respon dan ada motorik dan responnya ya. Nah, pada bagian abdomen itu terdiri mesosoma yang tadi ditanyakan oleh Mbak Cynthia, mesosoma dan metasoma. Nah, pada bagian mesosoma itu namanya soma itu adalah lubang lubang kecil ya. Mesosom itu berarti medium. Nah, jadi ada soma lubang kecil di bagian mesosom di medianya dan ada metasom ya. Nah, kita nanti pelajari, nanti saya cari lagi apa sih metasoma itu. Kalau mesosom itu kan berada di media, lubangnya berada di media dari tubuhnya, tubuh si abdomennya ya. Nah, pada bagian posterior abdomen terdapat yang tadi saya nampakkan di anatominya, ini spineretnya. Ya, spineretnya ini adalah berada di ujung posteriornya. Posterior itu artinya belakang, anterior itu di depan sini. Nah, posterior ada spineret. Kemudian spineret itu merupakan alat yang dimana hewan arachnida, satu pula alat kelaminnya. Ya, benar Mbak Galuh ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Nah, sudah, tetapi ada tetapinya. Proses kopulasinya atau proses perkawinannya serta fertilisasinya terjadi secara internal di tubuh individu betina. Makanya mungkin dinampakkan gambar ini, reseptakel, berasal dari kata reseptor. Reseptor itu artinya penerima, alat untuk menerima yang terdiri dari protein-protein. Ya. Nah, reseptakel sperma ini berarti diandaikan sebagai penerima sperma dari laba-laba, misalnya laba-laba ya, kita ambil contoh, laba-laba jantan. Dikeluarkannya sperma, ditangkapnya oleh si tubuh betina berupa reseptakel sperma. Ditangkap di sini, tampung dulu sebelum masuk ketemu dengan pembuahan di gonofor ya. Jadi ini mungkin seperti itu yang tadi Mbak Galuh lihat. Jadi ini adalah penerima saja, tempat menyimpannya ya. Nanti pas waktunya baru si betina ini melakukan kopulasi di dalam tubuhnya gitu ya.
Oke, sudah terjawab ya. Nah, kita lanjut ke kelasnya. Tadi kan ada 3 kelas ya. Ordo Scorpionida, contohnya adalah kalajengking. Nanti kita dapatkan jawaban untuk pertanyaannya Mbak Cynthia, Mbak Carmelia, bahwa kalajengking itu ciri-cirinya ini dulu. Perutnya bersegmen-segmen ya. Nah, perutnya itu pun segmen terakhirnya ada alat penyengat. Segmen terakhir. Ini kan ekor ya. Nah, mungkin masuk, tapi tidak mungkinlah masuk ini kalau misalnya dikatakan sebagai segmen terakhir abdomennya itu berarti ini masih masuk abdomen. Segmen terakhirnya ini mungkin disebut sebagai penyenggat, alat penghasil racunnya, seperti si ular. Ular itu bersifat penyengat, ya. Dia langsung mentotokkan racunnya pada musuhnya. Oke. Nah, ini yang menjadi jawaban dari si Mbak Carmelia. Pertanyaannya bahwa apakah kalajengking itu menghasilkan racun? Ternyata iya. Racunnya di mana? Bukan di kepala bahkan, tetapi di abdomen hampir belakangnya, paling belakang, yang biasanya kita bilang ekor. Tapi dalam teori ini dinyatakan bahwa abdomen terakhirnya adalah ini, yang ada penyengat racunnya. Ya, Mbak. Nah, kemudian ordo kedua adalah ordo Araneae. Contohnya adalah laba-laba. Ini ya. Ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Sama dengan yang slide sebelumnya, ada kilisera dan sebagainya, bagian belakangnya ada abdomen dan sebagainya sudah ya. Nah, kemudian kita lihat contohnya adalah laba-laba beracun, laba-laba duri, dan laba-laba yang biasanya ada di pohon-pohon ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman para hewan, para ilmuwan tentang hewan yang zoonosis itu mengatakan bahwa biasanya yang paling beracun adalah laba-laba yang berwarna terang. Bukan laba-laba yang hitam, tetapi laba-laba yang berwarna terang. Nah, kita lihat, kita sinkronkan dengan yang dari teori laba-laba beracun itu yang ini. Hampir semua tubuhnya berwarna hitam, tetapi ada yang mencolok. Nah, mencolok inilah yang mungkin dikatakan para zoonosis itu ini adalah beracun karena ada warna yang mencolok, yang terang. Walaupun tidak ke semua badannya warnanya mencolok, tetapi ada yang di bagian tertentu, dan itu beracun katanya. Nah, yang laba-laba duri ini juga beracun karena berdasarkan orang-orang ahli hewan itu biasanya yang racun adalah yang berwarna terang. Nah, ini yang berwarna. Ini juga beracun. Walaupun yang dinampakkan adalah duri-durinya, ya. Nah, yang terakhir adalah ordo Acarina, ordo Acari, ya. Contohnya adalah tik itu kutu, dan tungau, dan caplak, dan teman-teman kutunya, ya. Nah, Acarina itu cantik sekali namanya ya, Acarina. Nah, merupakan hewan kelompok kutu-kutuan, baik kutu manusia, kutu kasur, kutu hewan-hewan kita, hewan-hewan kesayangan kita, maupun kutu-kutu yang sifatnya parasit, ya. Kemudian caplak, tungau. Nah, itu adalah sebangsa kutu juga, tetapi beda-beda. Karena tungau itu kutu tetapi kecil bentuknya, sedangkan kutu yang dimaksud sini, tik ini, morfologinya agak besar. Ini caplak juga lebih besar daripada kutu. Jadi dibedakan kutu, caplak, dan tungau. Walaupun tubuhnya sama semua, tetapi morfologi ukuran yang berbeda. Ya. Nah, sifat infeksinya, parasitnya juga berbeda. Kalau tungau, karena ukurannya sangat kecil, maka dia ketahuan kalau dia sudah menginfeksi kulit manusia. Nah, ciri khasnya ada. Misalnya, di tempat dia menginfeksi membuat lubang kulit manusia,
itu terdapat bintil-bintil di sekitar lubang tersebut. Nah, itu berarti hasil kerjanya si tungau, ya. Beda kalau kutu. Kalau kutu hanya satu lubang, tempat menginfeksi mengambil darah manusia, satu lubang saja, ya. Kalau caplak ini biasanya ditemukan di hewan peliharaan seperti anjing, kucing, babi, ya, sapi dan sebagainya. Itu caplak. Dia suka darah hewan dibanding darah manusia. Nah, hampir semua Ordoacarina adalah parasit karena mereka butuh darah, ya. Nah, tubuhnya terdiri dari abdomen yang menyatu dengan cephalothorax. Berarti ada kesalahan tadi yang saya terangkan di depan. Tunggu sebentar sampai keterusan salahnya. Ini tadi saya menjelaskan agak salah tadi, ya, sedikit saja salahnya, tetapi sangat fatal jika kalian mengajarkan ke orang lain. Cephalothorax yaitu kepala dan dada. Kemudian ini banyak pada hewan arachnida, kecuali caplak. Berarti maksudnya kecuali caplak itu adalah caplak itu punya cephalothorax dan abdomen yang bersatu, tidak terpisah antara cephalothorax dan abdomen. Nah, ini terputus ya tadi. Iya, Ibu. Iya, Ibu, terputus, Ibu. Berarti panjang sekali ya, kita terputus di mana putusnya? Cephalothorax, Ibu. Oh, cephalothorax yang membetulkan caplak ya. Caplak ya. Ya, Bu. Oke. Alhamdulillah kalau begitu berarti kalian bisa tangkap kesalahan tadi ya, bahwa saya sudah jelaskan letak kesalahannya itu di sini. Sudah terlihat insya Allah. Kalau caplak dan kutu-kutuan si Ordoacarina itu cephalothoraxnya bersatu dengan abdomen. Oke? Sebentar. Saya stop dulu. Share lagi. Nah, ini. Tadi saya menjelaskan gini. Pertama-tama saya jelaskan tadi bahwa kecuali caplak, cephalothoraxnya itu terpisah. Ternyata yang harusnya, yang benarnya adalah caplak, cephalothorax bersatu dengan abdomennya. Ya, jadi ini katanya kepala dadanya bersatu dengan perut. Kalau kita lihat hewan caplak ini, kita buka bagian ventralnya, apakah betul terhubung antara cephalothorax dengan perut atau tidak. Tapi menurut teori bahwa dia terhubung, ya. Nanti kita buktikan di alam. Kalau misalnya kalian melihat caplak, coba dibalikkan badannya, bagian ventralnya ke atas, supaya kalian lihat ruas-ruas penghubung antara cephalothorax dengan abdomen, ya. Nah, itu berdasarkan teori dia bersatu. Ini tubuh dari caplak, abdomennya bersatu dengan cephalothorax. Tubuhnya berukuran kecil dan tidak bersegmen. Hidupnya sebagai parasit, baik pada manusia. Oh, ternyata dia juga maksudnya ini manusia itu adalah si kutu ya. Kutu itu parasit pada manusia, caplak itu parasit pada hewan. Tungau pun parasit pada manusia, ya. Bernapas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Oke. Nah, ini contoh caplak yang sama dengan tadi, dia penghisap darah, sangat parasit. Oke, sampai di sini waktunya sudah habis. Kalau masih ada yang bertanya silakan. Ibu, Siti Nairul Karomah izin bertanya, Bu. Siti Nairul Karomah izin. Ibu. Nadia,
Sekarang Mbak Nadia, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya ingin bertanya mengenai kutu kucing dan juga anjing tadi, itu kan bisa menginfeksi manusia dan menyebabkan bentol-bentol gitu ya Bu. Nah itu apakah dampaknya hanya sampai di bentol-bentol saja, ataukah mereka meninggalkan sebuah zat gitu di dalam tubuh manusia yang bisa berefek lebih gitu Bu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Mbak Nadia mengatakan bahwa apakah gigitan ya, saya katakan gigitannya, karena benjolan-benjolan itu apakah gigitannya bisa berakibat kelanjutannya ke tubuh tersebut atau tidak, begitu ya Mbak Nadia ya? Harusnya iya, jawabannya harusnya iya. Dia efeknya adalah karena parasit itu bisa tahu enggak, hewan-hewan kecil itu jalannya kemana. Nah, bisa saja dia menyentuh suatu virus, misalnya virus itu kan lebih kecil daripada mereka kan. Misalnya ada virus, ada droplet virus yang jatuh ke lantai. Ya. Nah, si hewan ini lewat lantai itu dan mengambil virus itu misalnya ya, terikut di kakinya atau terikut di mulutnya. Dan pada saat yang bersamaan dia menempel di suatu bulu hewan atau di manusia, kulit manusia yang duduk di tempat itu. Nah, otomatis apa yang terjadi, karena si virus ini juga sifatnya sangat parasit itu artinya apa? Dia itu mati di luar makhluk hidup, tetapi hidup tiba-tiba pada saat dia bersentuhan dengan sel makhluk hidup lainnya. Nah, otomatis si virus ini hidup di kutu misalnya. Nah, kutu itu menempel di kulit atau menempel di bulu-bulu hewan-hewan kita, peliharaan kita. Nah, itu efeknya sangat berbahaya. Kalau dia sampai menginfeksi ke kulit, otomatis virusnya ikut pada di mana tempat dia menginfeksi. Begitu, Mbak Nadia. Baik, terima kasih banyak Bu. Ya, ada lagi? Saya Ibu Salma Risti. Saya Ibu Salma. Ke Roma, ini laki apa perempuan? Perempuan, Ibu. Perempuan, tapi gambarnya laki-laki ya? Ini Ibu saya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya, kan ada hewan yang namanya tarantula ya Bu. Tarantula dan laba-laba itu perbedaannya apa dari bentuknya, kan terlihat mirip. Oke. Nah, untuk mengetahui kesamaan dan perbedaannya, saya ingin Mbak Siti Karoma men-searching di Google, kemudian membuat review dan kirim ke email saya. Oke, Mbak Naili? Oh, baik Bu, bentuknya Word kah Bu? Iya, kenapa? Email saya kalian pernah mengirim email ke saya enggak grup kelas ini? Apakah pernah? Ada yang pernah, ada yang belum Ibu. Kan soalnya kelas A itu pas tahun kemarin tuh sama Rudra Hadi, nah sekarang dengan Ibu. Tapi Mas Felix kok muncul di sini? Mas Felix kebetulan kelas B Ibu. Kelas B, kalian kelas apa? Kalau saya kelas A, Mutia kelas A, Siti Naili kelas A gitu. Oh ya, kelas A yang tidak pernah ya. Mbak Naili juga kelas A ya. Saya tulis kalau begitu di chat room email saya. Ya. Nah, coba Mbak Naili untuk mereview hasil searchingnya. Tapi hasil searchingnya berdasarkan literatur ya, artikel jurnal ya, bukan bebas dari tulisan-tulisan yang tidak ada sumbernya ya. Email saya itu di sini. Ya, 06. Ya, itu, Mbak. mudiak706@gmail.com. Ya, Mbak Naili. Baik, Bu. Tidak apa-apa ya, jangan bosan-bosan bertanya ya. Ini menambah ilmunya juga untuk disuruh searching ya. Nanti jangan sampai ke depannya tidak mau bertanya lagi karena disuruh mencari ya. Tapi itu adalah untuk menambah pengetahuannya. Oke? Baik, nah, terakhir saya kasih deadline-nya Mbak Naili hari Jumat ya, pukul 10 malam. Itu paling terakhir. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sudah habis waktunya enggak? Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah. Ya, oke. Terakhir Mbak Naili tadi. Oke, semangat Mbak Naili. Pengen nanya.
Iya, ya. Waktu sudah habis ya, nanti lain kali kita ketemu lagi, baru bisa bertanya ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas perhatiannya semua. Tolong si pennya mengirim presensi kehadiran teman-temannya. Sekarang hari ini kalau bisa, supaya saya masukkan ke Siamus. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat. Ya, Bu. Selamat siang. Ya, siap semua. Ibu, sehat selalu, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Anda semua ya. Makasih tugasnya gitu loh, Nay. Semangat, Naili. Ika gak jadi bertanya. Semangat. Semangat, Nay. Shock banget. Loh.